أساسا من سعد أساسا علي أساسا سننا سيدنا من سيدنا مثل عمر وعثمان سعدنا إلى الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنة جميع بسم الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني الله من أمر قلبي من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Kemarin kita sudah memasuki fasal tentang istinja dan etika qadil hajah. Sekarang sudah memasuki etikanya. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang apa itu istinja, terus istinja pakai apa saja, pakai batu, air dan lain sebagainya. Sekarang sudah masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan etika atau tata krama. Tahu ya kan? Etika tata krama tahu ya? Tahu lah, saya itu nggak tahu. Nanti turun lagi ke PAUD kalau nggak tahu. PAUD nanti besar-besar ada Masahli, Hodis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajtanibu dan menjauhi wuyuban dengan wajib. Siapa yang menjauhi qadil hajati? Siapa orang yang qadil hajah? Qadil hajah tahu ya? Ibu-ibu yang kemarin tidak masuk itu apa qadil hajah? Yang kemarin tidak ikut. Apa qadil hajah? Oh, iya, kemarin jadi sniper ya. Apa qadil hajah Mas? Bahasa kalian itu nekani hajat. Paham ya? Nah, paham sekarang ya. Orang yang qadil hajah hendaknya menjauhi hal-hal ini. Menjauhi terhadap apa? Istiqbalal qiblati, terhadap menghadap kiblat. Kiblat yang mana? Al-ana, ya yang sekarang. Kiblat yang sekarang. Wahia adapun kiblatul an al-Ka'batu hiyalah Ka'bah. Oh, berarti ada kiblat sebelum sekarang. Oh, ada. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat sholatnya menghadap Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Ya. Berarti di mana Baitul Maqdis itu? Di Palestina. Ini memang apa namanya? Ketua kelas memang pintar ya. Palestina. Masa kita aja nggak tahu. Enggak tahu kalian Baitul Maqdis itu di mana? Yang sekarang direbut oleh Israel itu loh. Di Palestina. Nabi pernah sholat ke sana selama 17 tahun lebih 3 hari. Ada ke sana, kemudian
diolok-olok sama orang Yahudi. Katanya apa namanya agama sendiri. Kok kiblatnya ngikut kita gitu. Hanya kanjeng Nabi itu menghadap ke langit terus berharap sembari berharap eh, pindah lagi menghadap ke eh, Ka'bah, ke Baitullah. Kemudian turun ayat yang qad naro yang itu fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Itu ketika tengah sholat itu Nabi ketika tengah sholat malaikat Jibril turun membawa ayat itu. Qad naro taqalluba yang begitu lalu ada di bagian ada fawali wajhaka syatrul masjidil haram yang begitu itu. Tengah sholat kalau nggak sholat duhur sholat nasar tapi yang masyhur yang kita biasanya guru-guru kita menyampaikan itu duhur. Pas ketika menghadap Baitul Maqdis, malaikat Jibril turun. Sekarang ini menghadap Baitullah. Ingat tengah hujung itu, langsung moseng. Ah, maka masjid itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid saksi sejarah dua kiblat. Yang dimaksud sekarang ini, yang dimaksud wayajtanibu istiqbalal kiblati al-an itu maksudnya dilarang, tidak boleh orang yang qadil hajah, orang yang BAB ataupun BAK itu menghadap kiblat yang sekarang. Artinya sampean kalau melanggar ya dosa apa? Dosa. Iya, tidak boleh. Tidak boleh menghadap kiblat pun wastidbaroha, tidak boleh berpaling atau membelakangi. Kebetulan kita ini di Indonesia. Kiblat itu di mana? Di barat. Kalau kita membelakangi kiblat, berarti kita membelakangi. Kalau ke timur, tidak boleh juga. Jadi irun misalnya BAB atau BAK. Ini parit ini kan. Kalau kalian menghadap ke sana, itu tidak boleh. Tidak boleh karena membelakangi kiblat. Apa di pasanan? Contoh lagi kan ke timur. Apa di tambah beda iya tambah tak oleh. Ya, yang tidak boleh itu di mana? Fisohroih, di ruangan terbuka. Nah, di ruangan terbuka. Ya misalnya eh, cabang main bola cucume muro etan celaki dan badan. Ini jangan begitu ya, holis yang biasa main bola. Mas Ahli juga. Atau pura-pura nyebur ke dalam parit. Pura-pura nyebur gayanya ambil bola, padahal buang air. Nah itu, kalau kali waktu itu menghadap kiblat, ya enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ilam yakun, nah ini syaratnya. Ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Kalau tidak ada bainahu antara si qadil hajah tadi, orang yang qadil hajah, wa bainal kiblati dan kiblat satirun apa penghalang. Kalau tidak ada penghalang yang tidak boleh. Kalau ada penghalang, boleh. Penghalangnya seperti apa? Apa harus penghalang tebing yang tinggi? Apa gimana? Ah, nanti ya, lanjut dulu. Nah, kalau ada penghalang boleh ya. Misalnya halus ini beda ngadeng. Sud. Ah itu boleh. Boleh. Kalau tidak bawa penghalang atau penghalangnya memang ada buatan boleh ya. Penghalang buatan boleh. Kayak begitu sampean bawa penghalang. Ini beda ngadeng. Mandeman udah padang kena di lapangan. Tidak ada orang moro nengkong. Klik takut ketelak kan. Ah, sambil rokokan. Itu boh boleh. Begitu itu tuh boh boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada penghalangnya. Sekarang aukana walam yablu
sulusai ziro'in. Atau ada penghalangnya. Ulam yabkul, yablu. Akan tetapi penghalang tersebut tidak sampai sulusai ziro'in. Tidak sampai 2/3 ziro. Ziro itu ini loh. 2/3 ziro itu berapa? 1 ziro itu 48 cm. Kalian maksudnya 2/3 itu paham enggak? 2/3. Paham? Kalau sepertiga paham ya? Kalau sepertiga paham? 2/3 paham? Paham enggak 2/3? Nah, karena matematika tak lulus. Misalnya ini ya. Ini kan bulat. Kalau ini namanya apa yang segini? Segini loh apa ya? Separuh gitu aja kok repot. Kalau begini nih, 1/4. Kalau sepertiga ini dibagi 3. 2/3 ini. Kalau cuma satu sepertiga. Artinya 2/3 zero itu kita ngukur dulu. 1 zero itu berapa? Hitung maksudnya. 1 zero itu 48 senti. Bagaimana cara kita 48 senti ini 2/3-nya? Berarti 48 bagi 3. 48 bagi 3. Dihitung. 48 bagi 3 sama dengan? Iya, sama dengan 16. Lalu 16 itu kali 2 berapa? Bukan dikurangi, Lis. Bukan dibagi 2. Dikali 2. 32. Berarti 2/3 zero itu 32 sentimeter. Jadi, misalnya kita kodil hajah, ya, kita bawa penghalang, itu tingginya harus tidak boleh kurang dari 2/3 zero, artinya tidak boleh kurang dari 32 cm. Misalnya, gini loh, kita kan misalnya kodil hajah menghadap kiblat, kan tidak boleh, harus ada penghalang. Penghalangnya itu harus 2/3 zero. Tinggi penghalang itu, walaupun misalnya kalian bawa 1 lidi atau spidol ini, itu cukup itu. Loh, kan terbuka, tidak masalah. Yang penting tingginya 32 cm atau 2/3 zero. Tingginya ya, tingginya. Bukan lebarnya. Atau misalnya papan, setengah papan gereji krek krek krek. Makanya Holis misalnya bawa apa itu namanya? Ranting sawit krek krek. Nah, jadi itu. Wah, ini Padang ketemu sama Pak KS habis kau. Misalnya, ya. Atau sekarang dan ini ya, terangkan dulu saja. Tinggi penghalang itsatir itu harus tidak boleh kurang dari 2/3 zero. Berapa 2/3 zero tadi? 32 cm. Kalau misalnya lebih bang, ini tambah enak. Sampai nutup muka, yo tambah enak ya. Malah bagus, maksudnya bagus. Terus jarak antara kamu yang kodil hajat dengan satir ini, penghalang ini, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari, maaf, harus 3 zero. Harus 3 zero. Kalau lebih dari 3 zero, tidak boleh. Tadi 1 zero berapa? 1 zero berapa tadi? Berapa?
48. Oh, Mas Ali ini konsentrasinya mulai bagus. Karena bertapa kemarin. Alias enggak masuk. Ya, 48. 48 kali 3 berapa? 100? 140 kali 3 kali 3. 144. Berarti itu hampir 1,5 meter. Jadi misalnya Qadil Haja di sini, jarak antara penghalang ini harus segitu, minimal itu 1,5 meter lah, nggak nyampe yang kurang 1,5 meter kurang 10 cm alias 144 cm. Kalau misalnya penghalangnya jauh di sini ya, penghalangnya di ini, tripod ini, itu sudah masuk kriteria enggak? Memenuhi syarat enggak maksudnya? Jauh nah, ya jauh ya. BAB dina. Kemudian tuh pilak di ya, penghalangnya di situ di kamera itu. Itu memenuhi syarat enggak? Berapa senti ini kira-kira? Berapa meter antara saya dengan itu? 2 meter ada ini? Ada. Berarti itu syarat masuk syarat enggak? Enggak masuk tuh. Lo di sini gara-gara jadi sniper kamu di berkurang kecerdasannya. Long tadi minimal itu harus 1,5 meter. Lebih dari itu enggak boleh. 1,5 meter aja enggak masuk. Anggaplah segitu lah, 1,5 meter lah. Lebih dari situ enggak boleh. Kecuali tingginya deh. Kan itu jarak antara yang Qadil Haja dengan si penghalang. Kalau tingginya penghalang boleh. 2 meter, 3 meter malah bagus. Begitu ya. Sudah saya ulangi. Orang yang Qadil Haja itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Boleh dengan catatan ini yang begini ini di lapangan area terbuka. Boleh dengan catatan harus ada penghalangnya. Qadil Haja di lapangan terbuka ada penghalang menghadap kiblat. Tapi bolehnya ini bukan jadi malah boleh biasa, makruh. Makruh. Soalnya tadi awalnya kita itu wajib tidak menghadap atau membelakangi. Jatuh ke bawahnya makruh, bukan langsung mubah, enggak. Nah, jadi harus ada penghalang yang tingginya minimal 2/3 ziro. Lalu jarak antara si Qadil Haja dengan penghalang itu harus 1,5 meter. Ya, katakanlah begitu. Nah, ya. Nah, ini au balaghahuma atau keduanya itu mencapai berapa? 2/3 ziro wa ba'uda anhu aksara min salasati adro'in. Tapi jauh, lokasinya jauh dari si Qadil Haja melebihi 3 ziro seperti yang tadi kita jelaskan itu. Biziro il adami dengan ukuran ziroknya anak Adam ya. Kalau ukuran ziroknya dinosaurus ya itu repot. Kama qala ba'duhum sebagaimana telah menjelaskan siapa ulama fikih. Wal bunyanu adapun bangunan fi hadza dalam hal ini kasaroi ialah seperti apa namanya area terbuka bisyartil mazkuri dengan syarat-syarat yang disebutkan. Nah gini, kalau misalnya kalian ada di dalam bangunan ya, tadi kan di area terbuka. Ini rule di area terbuka. Sekarang kita ada di dalam bangunan. Anggaplah inilah. Tapi kalau ini masa kalian ya mau Qadil Haja di sini kan enggak kan? Kecuali enggak ada orang. Atau di rumah. Atau loh, kalau kalian stroke, ada orang stroke nggak bisa ke WC, kan tinggal buka papan. Jangan ketawa. Sekarang rumah kamu nggak pakai papan, sulit nanti kalau kamu stroke. Kan? Kalau pakai papan enak, tinggal digor gaji, seret, buka papannya,
duduk. Kalau misalnya seperti ini kan bangunan ini. Atau tempat-tempat parkir. Tempat-tempat parkir mobil maksudnya. Di gedung-gedung. Kalian kalau ke Mega Mall, tempat parkirnya kan luas sekali. Ke Matahari. Kalau seperti itu gimana? Kan ada bangunan bang. Kan tadi itu lapangan terbuka. Kalau bangunan gimana? Sama. Sa sama. Syaratnya harus ada satirnya. Satirnya harus sekian. Jaraknya harus sekian. Begitu. Nah, mungkin kalau sekarang kita tidak terbayang begitu gitu. Kalau orang dulu nak 25 tahun dari sekarang itu orang tua-tua kita itu masih bawa orang sini bilang nugel. Ya, nugel. Kayak kita mah enak sekarang ini ada WC di mana-mana. Dulu nugel orang itu apa ya nugel? Buat bolongan lah untuk tempat kalian. Ya, bukan tempat bukan untuk tempat kalian ya. Bukan tempat kalian tapi tempat kotoran kalian maksudnya. Illal bina'ah al muaddah li qada'il hajati. Ah, ini kecuali nih. Kecuali bangunan al muaddah yang disiapkan li qada'il hajati khusus untuk qadil hajah. Artinya WC. Sekarang kan enggak. Kalau WC gimana? WC enggak fala hurmata fihi mutlaqun. Maka tidak ada keharaman secara mutlak. Enggak berdosa. Saya di WC ngadep sini apa dosa? Enggak. Enggak. Tadi itu yang disebutkan bangunan. Bangunan tapi tidak dikhususkan untuk qadil hajah. Kalau sekarang kan banyak. Setiap rumah sekarang sudah ada WC-nya. Enak. Kalau begitu, ya nggak usah masih bawa penghalang, ini itu nggak perlu. Langsung gugur semua yang tadi itu. Kenapa? Karena itu memang sudah disiapkan untuk qadil hajah. Kalau orang-orang tua-tua kita itu enak, biasanya itu beliau-beliau ini mengerti cara membangun WC bagaimana sekiranya tidak menghadap kiblat. Biasanya begitu. Klosetnya itu dihadapkan utara atau selatan. Itu memang barokahnya para kiai. Ya, barokahnya para kiai, para ulama menjelaskan bahwa begini-begini. Akhirnya tukang itu loh, tahu pak tukang itu loh. Buat WC-nya sesuai aturan fikih. Padahal di dalam ruangan masih tidak menghadap kiblat. Itu saking barokahnya siapa? Para ulama-ulama kita. Wa kharaja biqaulina dan dikeluarkan biqaulina mengeluarkan biqaulina dengan penjelasan kami al-an maksudnya perkataan tadi al-an itu loh kiblat yang sekarang maka kiblatan awalan yang mana menjadi kiblat pada mulanya ke Baitul Muqaddas sebagaimana Baitul Maqdis Baitul Muqaddas fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhu. Menghadap Baitul Muqaddas atau membelakanginya itu tidak sampai haram tapi makruh. Nah, berbeda dengan kiblat yang dulunya kiblat sekarang nggak jadi kiblat. Nah, dulu kan yang menjadi kiblat itu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis lah bahasa Indonesianya. Palestina itu. Tembok ratapan. Sekarang kan sudah tidak jadi. Sudah tidak jadi kiblat. Bagaimana misalnya kalian itu BAB menghadap Baitul Maqdis? Tidak haram. Hanya saja makruh. Oh ya jutaan ibu. Lanjut ya. Adaban qadil hajati al-baulah wal ghaitah. Ilma irraqidi. Wajah ibu dan menjauhi adaban sebagai etika tata krama. Siapa qadil hajati orang yang qadil hajat menjauhi al-baula terhadap buang air kecil kencing wal ghaitah dan buang air besar
filma irrokidi dalam air yang diam. Jadi misalnya ada kolam, bede kolam, tak oleh bikalan itu dikencingi. Air yang diam, tidak boleh dikenci, ya. Itu etika kita ya. Etikanya dalam Islam itu diatur. Misalnya ada kalau di masjid ada kan masih kolam. Orang orang dulu masih ada itu kolam di depan sana itu kencing di parit malu takut ada orang. Kencing di situ. Kelakuannya Holis ini biasa. Nembak kan ya. Jadi sniper di tengah sawit ada kolam yang biasanya dibuat nyiram apa tanaman-tanaman. Dikencing. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Apalagi malam. Malam itu air itu jadi close man. Jadi lost man, bukan close man, lost man. Jadi rumah bagi saudara kita minal jin itu. Apa namanya? Kalau malam. Maka jangan kencing sembarangan. Apalagi malam maksudnya. Makruh ya, hukumnya itu makruh. Tidak boleh kencing di air yang misalnya ini bang, bukan kolam, tapi airnya diam. Bahasa orang sini bilangnya kunde. Kalau di laut tidak apa-apa ya. Air yang diam ya. Biasanya nih, biasanya. Kalau sudah air di parit depan ini kecil, kan sekarang banyak itu, banyak apa itu rumput-rumput yang tumbuh di dalam parit. Kalau airnya sedikit, kan airnya itu seakan-akan nggak berjalan. Kalian kalau wudhu, jangan dikencingi dulu. Irul, Masali, dan lain sebagainya. Lalu pakai wudhu, jangan ya. Itu makruh. Amal jari, adapun kalau jeri itu maksudnya air yang berjalan. Fayukrohu maka makruh dimakruhkan fil qalili dalam air yang sedikit minhu dunal kasir. Apa? Kalau airnya sedikit, ya air yang berjalan. Tadi kan tidak boleh kencing atau apalagi beol ya di dalam air yang diam. Walaupun banyak, kayak di kolam lah atau kolam renang. Kalau airnya tidak diam berjalan tapi sedikit, itu juga makruh, tidak boleh juga. Lakinnal aula yutinabuhu ya. Bahasa dan membahas An-Nawawi siapa Imam Nawawi tahrimahu terhadap keharamannya fil qalili maksudnya baul wal qaid keharaman kencing dan berak tadi fil qalili dalam air yang sedikit baik jerian kana aurokidan baik itu airnya mengalir ataupun diam. Kalau Imam Nawawi itu justru melarang apa namanya baik airnya itu berjalan ataupun diam kalau airnya sedikit ya kayak misalnya di parit kecil ini parit pembatas itu jangan dikencingi ya jangan dikenci apalagi di BOD Masya Allah oh saya itu pernah itu bukan saya coba di depan wudhu Masya Allah gak hampir nyentuh itu hampir nyentuh tahu kasronya kalian ini siapa kemarin justru ada di sini di tangga itu tanya Irul itu ini kelakuan siapa kata saya ini anak kecil-kecil itu enggak tahu wudhu di situ mereka saya itu mau kasih tahu kan kasihan takut jijik kan saya biarkan saja besoknya hilang hancur bukan hancur biasa kayaknya itu dihancurkan oleh si pelaku kayaknya saya enggak tahu siapa pelakunya di ini yang milik musala yang tangga milik musala itu bukan miliknya bapak yang di sana bukan itu ada waduh kacau ada dulu ya nih anak-anak saya nggak tahu siapa pelakunya jangan saling menuduh sesama pelaku jangan saling menuduh
Saling menuduh. Lanjut ya, lanjut dulu. Ya haram ya. Imam Nawawi justru melarang. Ya, tak boleh, Sul. Biasanya sulpa ini ngarah. Nah, kalau perempuan kayaknya enggak. Begitu itu perempuan kan jaga image ya, jaim. Jaga image. Kalau cowok kayaknya enggak. Ya. Oh ya, ibu dan menjauhi aidon lagi al-baula terhadap baul wal itu dan berak tahta syajarati al-musmirati. Dan hendaknya pula orang yang beol atau berak, BAB atau BAK itu di bawah pohon yang berbuah. Waktasam roti wagairohu. Baik dalam keadaan kondisi berbuah ataupun tidak berbuah. Tidak boleh nak ya. Misalnya ada ini mangga ataupun sawit, jangan dikencingi di bawahnya. Jangan dikenci apalagi sampai di BOD. Atau ada cempedak, durian. Kan ini lagi nggak berbuah bang. Kemein malah buah. Jangan, nggak boleh ya. Apalagi tepang abu, nggak boleh nak ya. Pas ya misalnya mangga. Holis baru saja selesai itu. Tuh tepak gaji ya, wih akan di orang. Wih saya akan. Atau sambil sniper sambil kencing di bawah sawit orang. Ini siapa tadi malam kata Mas Saleh yang nembak dia? Oh, nggak boleh ya di bawah pohon yang berbuah. Oh iya jetan ibu dan menjauhi terhadap satu zikiro yang dijelaskan tadi. Tak boleh baul atau goit fitoriki di jalan al-masluki linasi yang dibuat jalan oleh manusia. Tak boleh kalian itu kencing di jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Iya, maksudnya di jalan umum lah. Gampangnya begitu. Jangan ya. Tapi kalau di kota-kota itu biasanya ada. Di kota-kota itu. Kencing. Di kota-kota. Saya tahunya di kota. Kalau di kampung enggak. Ini siapa ini? Baunya pesing. Kayaknya bukan hadis kalau. Wafi enggak boleh ya di jalan itu ya. Kayaknya enggak ada lah. Kalau orang normal otaknya waras enggak ya. Wafi mau diizili saifan. Dan tidak boleh juga di tempat yang rindang ketika musim mana musim kemarau. Tempat yang rindang itu ada kalanya bawah pohon, ada kalanya pos kamling, pos-pos tempat orang ngumpul-ngumpul biasanya untuk berteduh. Masalah jangan ya, nggak boleh. Wafi mau diisyam sih sitaan atau di tempat-tempat yang panas ketika musim dingin. Ya, jadi ya, intinya di tempat-tempat orang berkumpul di situ ya, jangan. Fisakbi dan di lubang fil ardi dalam bumi. Sakbun ini apa? Wahwa an-nazilul al-mustadir. Tempat lubang yang bulat. Tidak tidak boleh ya kita itu kencing atau apa namanya beol di lubang, biasanya di lubang bumi, di lubang tanah lah, biasanya tanah kan ada lubang, jangan dikencingi di situ. Biasanya kalau di kebun-kebun eh, apa namanya karet, biasanya kan beda lubang ya. Ide lu mampu boleh kayak saya umpan tedung di air kemen kena sangku are mi beda banjir di nari kasih ya. Atau lubang semut yang kecil bener rumah biasa mungkin kening kaki kan. Nah, mereka kemen lubang jangan takut beda bilis di dalamnya.
Ya, kalau cewek enggak kayaknya ya. Kalau cowok ya. Walafzu sakbi sakitun fi ba'din sakin matni. Lafat sakbun ini eh, di beberapa teks yang lain itu tidak dipakai, tidak dipa, tidak dipakai. Ya, di sini eh, lafat sakbun ini di teks lain tidak dipakai. Tahu ya lubang-lubang itu loh. Dan biasanya ini entah mitos entah iya itu juga rumahnya rumah-rumahnya makhluk halus itu. Jadi kalau misalnya holis beol di situ atau BAK pipis nanti bisa bere itunya. Misalnya orang lagi tidur dia tenang-tenang di dalam langsung dikencing. Enggak boleh. Walai takalamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bodi wal ghaiti wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian dulu. Apabila ada yang ingin kita diskusikan, nanti kita diskusikan setelah ini. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.